Salve, salam jumpa lagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus bersama Komsos Paroki Hati Kudus Sonder. Kita saat ini berada di tempat Tuhan Yesus memberkati kota Manado. Tidak terasa, kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-26. Pada hari ini, kita semua diajak oleh gereja dalam bacaan-bacaan suci untuk mengenal karya Roh Kudus. Mari kita membuka hati kita, pikiran kita, agar kita sungguh-sungguh memahami, mengerti, dan mampu melaksanakan sabda Tuhan yang akan kita bacakan dan renungkan bersama dalam rujak kali ini, edisi Minggu Biasa yang ke-26. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman muda, anak-anak, marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada kami hingga boleh memasuki hari Minggu Biasa yang ke-26 ini. Berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rekan-rekan muda dan anak-anak, marilah kita menyambut sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah dia karena ia bukan pengikut kita." Namun, kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dan siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilang diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan kedua tangan utuh pergi ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mengenal gerak atau karya Roh Kudus. Ibu Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda,
anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Secara spontan, sebagai manusia, kita cenderung melihat dunia dengan kacamata kita atau dengan pemikiran kita. Kita cenderung menilai rekan, sahabat menurut ukuran kita. Bahkan kita berusaha untuk menyingkirkan siapapun yang tidak kita sukai, yang tidak sependapat dengan kita. Kita terlalu percaya dengan diri kita. Kita bertindak dalam hal ini sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita mendengar dalam bacaan Injil tadi, Injil Markus menunjukkan kepada kita sikap Yohanes. Santo Yohanes, dia datang kepada Yesus dengan berkata, "Tuhan, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, tetapi kami melarang dia karena dia bukan dari golongan kita, atau karena dia bukan muridmu." Tuhan Yesus mencoba untuk memberikan pencerahan kepada Yohanes, bahwasannya siapa yang tidak melawan kita, dia berada di pihak kita. Maka pada titik ini, kita boleh merefleksikan bahwa Tuhan Yesus datang untuk keselamatan semua orang. Bahwasannya Tuhan menjadi Tuhan bagi semua orang. Maka kita pun diingatkan atau kita diberi alarm oleh Tuhan bahwasanya bukan saja orang Katolik atau bukan saja orang Kristen atau bukan saja orang-orang yang beragama boleh masuk dalam kerajaan surga, tetapi semua orang yang terbuka hatinya pada gerak Roh Kudus, pada daya Roh Kudus. Nah, hari ini dalam hari Minggu biasa yang ke-25 ini kita diajak oleh gereja untuk melihat seperti apa daya atau seperti apa gerak Roh Kudus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bersama bahwa ada beberapa buah-buah Roh Kudus. Yang pertama adalah kasih, kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, dan penguasaan diri, serta hal-hal baik lainnya. Ibu bapak ya, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Ketika kita mencoba untuk mengenal karya Roh Kudus, kita melihat bahwasannya saudara kita, sesama kita, teman kita yang berbuat baik, itu pasti mereka juga beroleh Roh Kudus. Tentunya sebagai murid-murid Kristus, murid-murid Tuhan, kita sudah mendapat Roh Kudus ketika kita dibaptis. Ketika kita menerima sakramen baptis sebagai orang-orang Katolik, kita menerima anugerah Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menggunakan kemampuan kita, menggunakan bakat-bakat diri kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan, untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, terlebih kepada mereka yang miskin, yang terpinggirkan, yang difaber, dan yang terlantar. Semoga Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati adalah pribadi-pribadi atau orang-orang yang tekun dan tegas menyingkirkan apa saja yang mengarah kepada dosa. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita mampu melaksanakan, mampu menilai daya atau gerak Roh Kudus di dalam diri sesama kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang cepat-cepat menilai, tidak menjadi orang-orang yang cepat-cepat menghakimi sesama kita, saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah Roh Kudus yang kami terima daripadamu.
Mampukanlah kami untuk mengenal Engkau, mengenal gerak Roh Kudus, ataupun buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.